Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang seorang laki-laki ataupun perempuan. Tetapi biasanya kejadian seperti ini adalah di laki-laki. Akan membahas tentang laki-laki yang mempunyai kelebihan daripada seksualitas, kemungkinan karena memendam birahi terhadap istrinya, kemudian sehingga dia keluar air madi. Nah, kita akan bahas bagaimana hukum daripada air madi tersebut. Menerima hadis an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Menerima hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, kuntu rajulan madda'an fa'amartul Miqdad ayyas alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu. Kata Ali bin Abi Thalib, sebenarnya kuntu rajulan madda'an, sesungguhnya saya adalah seorang laki-laki yang sering keluar madi. Fa'amartul Miqdad ayyas alan nabi, maka saya memerintahkan kepada Miqdad untuk mempertanyakan tentang masalah madi tersebut. Fasa'alahu, kemudian Miqdad bertanyalah mewakili daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Faqala fihi al-wudu, maka Nabi menjawab fihi dalam madi tersebut al-wudu, ada kewajiban untuk melaksanakan wudu. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih. Yang jadi pertanyaan, apa yang disebut madi? Mungkin bagi kalangan para santri, kalangan para sepuh ataupun para kiai apalagi sudah familiar dengan madi dan wadi. Tetapi yang jadi permasalahan halayak ramai, mungkin ada sebagian yang kurang tahu. Yang disebut madi itu alladzi yaksiru minhu khurujul madi faya sigotul mubalaghah. Yang disebut madaan di sana, kata Ali bin Abi Thalib, yaitu yang banyak keluar madinya. Wal madi maun abyad lajajun yakhruju indal mula'abati aw tadkurul jima aw iradatuhu. Apa sih yang disebut madi? Madi itu adalah air yang berwarna putih yang keluar indal mula'abati ketika bercumbu dengan istrinya, aw tadkurul jima, atau karena ingat sedang ingin berjima, aw iradatuhu, atau bermaksud untuk melaksanakan jima tersebut. Jadi yang disebut madi adalah orang yang menahan keinginan terhadap lawan jenis, baik itu terhadap istrinya ataupun karena misalnya melihat dari tontonan sehingga kemudian dia menahan keinginan hasrat birahi untuk berhubungan badan dengan lawan jenis, sehingga tanpa sadar ada cairan yang keluar dari dakarnya, dari kemaluannya. Nah, tetapi keluarnya berbeda dengan air mani. Misalnya ada lendir-lendir berwarna putih. Maka Sayyidina Ali memerintahkan kepada Miqdad untuk bertanya bagaimana hukum daripada madi tersebut. Apakah madi tersebut mewajibkan untuk melaksanakan mandi wajib, ataupun justru madi hanya membatalkan wudu ataupun mewajibkan wudu. Nah, maka di sini fayuqaddimu su'alu lil Miqdad liyu'aridahu ala Rasulillah wa yuqarrirul hukm syar'i. Mana secara umum daripada hadis ini, al-adabu matlubun ma'al ashori, etika itu digunakan beserta mertua
karena Sayyidina Ali adalah menantu daripada Rasulullah SAW, maka ada rasa malu mungkin kalau bertanya langsung kepada Rasulullah. Fahada sahru Sayyidul Abdul, maka Sayyidina Ali adalah mantu daripada Rasulullah SAW. Yaglibul haya fi amri dinihi, yang merasa malu tentang masalah urusan dunianya. Apalagi mohon maaf kalau jujur, misalnya, ya Rasulullah, saya mau bertanya bagaimana hukumnya saya sering keluar mandi. Mungkin ada bagi warga ataupun masyarakat biasa, seorang mertua terhadap menantunya ada kepikiran, kamu berarti selama ini sering berhubungan badan lebih daripada yang lain. Berarti kamu adalah, misalnya kalau kita terhadap mantunya suka sekali berhubungan badan, sehingga Sayyidina Ali pun merasa enggan, malu bertanya kepada Rasulullah tentang masalah yang sering keluar mandi karena menjaga ataupun menahan syahwatnya terhadap putri daripada Rasulullah yang jadi istri Sayyidina Ali. Jadi malu kalau ditanya, kata mertua, berarti kamu Ali sering ya kayak gitu, berarti kamu Ali doyan ya berhubungan badan sehingga kamu sering keluar mandi, ataupun kamu punya keinginan homoseks yang besar, ataupun seksualitasnya tinggi, bukan homoseks, mohon maaf, hiperseks, ada keinginan terhadap istri yang berlebihan, maka Sayyidina Ali malu untuk bertanya. Takut, mungkin karena takut dikatakan Sayyidina Ali doyan berhubungan badan, maka meminta tolong kepada Mikdad. Mikdad, tolong tanyain dong sama sama Rasulullah SAW. Kata Mikdad, kenapa lu gak tanya sendiri? Kata Mikdad kepada Ali, duh saya malu, masa saya menikahi anak Rasulullah SAW, kemudian saya bercerita tentang masalah urusan ranjang, bertanya kepada Rasulullah secara langsung. Oleh sebab itu, tolong tanyakan kepada Rasul, tetapi ingat, jangan sebutkan pertanyaan ini dari saya, kata Ali, karena rasa malu terhadap Rasulullah. Nah, maka ditanyakanlah kepada Rasul, wa yuqarrirul hukma syar'i fi dzalika, dan tetaplah hukum syariat dalam masalah itu. Wa ma huwa rasul yajibu ala dzalika amama mala'i minan nas, dan hal tersebut Rasul menjawab di depan rombongan kelompok-kelompok manusia. Jadi sedang ada jamaah, Rasul kemudian sedang melaksanakan majlis pengajian kalau sekarang, kemudian Rasul menjelaskan tentang hukum mati. Kan tidak enak kalau mantunya sendiri yang bertanya, wahai Rasul, saya mau bertanya, saya sering keluar mandi, yaitu air yang keluar ketika menahan keinginan terhadap lawan jenis, kan tidak enak. Kemudian Rasul juga akan merasa malu punya mantu yang doyan berhubungan badan. Bisa, itu kan cuma perumpamaan saja. Yang paling pokoknya yaitu al-adabu matlub ma'al ashari, etika dituntut beserta menantu ataupun daripada mertua. Di wabihim Ali radhiyallahu anhu, dan di kelompok tersebut dan di mantu di rombongan manusia tersebut ada mantunya Sayyidina Ali. Padahal yang punya pertanyaan itu Ali, tapi minta tolong supaya bertanya tentang permasalahannya kepada Mikdad supaya dia tidak malu. Wa yuqarriru bi anna madi hadasun minal ahdasi, dan Rasul menetapkan bahwa mandi itu
adalah salah satu hadas daripada bagian hadas-hadas yang lain yang kudul wudu'a, yang hanya membatalkan wudu. Jadi kedudukan di sini orang yang menahan birahi, keinginan terhadap lawan jenis sehingga keluar air mani, cairan yang menyerupai air mani tetapi tidak keluarnya tidak serentak ataupun muncrat seperti air mani. Nah, maka kata Rasul itu hanya hadas saja yang membatalkan wudu, wala yujibul ghusla, dan tidak mewajibkan air mani tersebut akan adus. Maka pemahaman dari hadis ini jawazul istinabati fil fatwa. Boleh meminta orang lain mencari pengganti untuk mempertanyakan masalah hukum, untuk minta fatwa. Misalnya ada seorang manusia hukumnya malu bertanya tentang hal tersebut. Ada seorang istri bertanya misalnya kepada seorang kiai, Pak Kiai, bagaimana suami saja ingin melaksanakan hubungan badan sementara saya dalam kondisi haid. Karena suami memaksa, maka saya karena posisinya sedang haid tidak memberikan kemaluan saya, tetapi saya pegang saja ataupun dimainin saja sama tangan saya. Kemudian keluarlah dia, injalah dia. Apakah saya sebagai istrinya yang ikut berperan untuk mengeluarkan sperma daripada suami saya melalui tangan saya, apakah wajib melaksanakan adus atau tidak? Sementara ada juga yang pertanyaannya hampir mirip dengan orang tersebut, mau bertanya tapi malu. Kalau yang temannya tadi bertanya menggunakan tangan, sementara yang ingin bertanya yang kedua melalui mulut, misalnya malu misalnya dimainkan sama mulutnya, sehingga terwakililah pertanyaan yang kurang etis. Kan gak enak, Pak Kiai, bagaimana hukumnya saya ketika suami saya ingin berhubungan badan, kemudian saya sedang haid, maka saya pakai mulut saya saja, dan tentulah menjadi tidak enak. Maka kata kiai tersebut, kamu wahai istrinya si fulan tidak wajib adus, tidak wajib mandi besar, karena yang kondisi wajib mandi besar adalah idza taqatal hitanani, apabila ketemu dua yang dihitan. Ketika ketemu farji dan laki-laki dan perempuan, maka wajib melaksanakan wudu. Maka kalau hanya menggunakan tangan tidak wajib wudu lagi. Kemudian orang yang tadi sudah mengacungkan tangan, yang mau bertanya melalui mulut, diturunkan lagi tangannya. Kata Pak Kiai, kenapa kamu turunkan lagi tangan kamu? Sudah Pak Kiai, saya sudah terjawab pertanyaannya. Kan kamu belum bertanya. Tidak, saya sudah terwakili oleh penanya yang pertama. Kenapa? Berarti saya juga tidak perlu melaksanakan adus. Kalau yang tadi yang penanya pertama berarti cukup cuci tangan saja, berarti kalau saya berarti cukup dengan kumur-kumur. Kemudian Pak Kiainya tersebut tertawa, ngerti maksud pertanyaan dari yang kedua. Jadi boleh meminta orang lain untuk bertanya tentang permasalahan pribadinya apabila yang ditanyakan merasa malu, atau mungkin keduanya orang tersebut pemalu, sehingga tidak bisa berkata-kata di depan umum bertanya tentang hukum. Yang kedua, husnul muasyarati ma'al aqari, berbaik mempergauli terhadap kerabat, karena Miqdad pun termasuk kerabat daripada Sayyidina Ali. Yang ketiga, istimalul adabi
wa mahasinul adati bitarkil muwajahati bima yastahi an minhu urfan. Menggunakan etika dan sebaik-baiknya kebiasaan bitarkil muwajahati dalam menjauhkan pandangan bima yastahi minhu urfan, terhadap sesuatu yang mungkin dirasa malu oleh dirinya menurut uruf, menurut adat. Jadi kalau memang misalnya merasa malu, merasa enggan untuk dipertanyakan, boleh melewati atau menghindari daripada pertanyaan tersebut, ataupun bisa memilih teman yang lain untuk bertanya melalui pertanyaan yang penasaran ingin dia tanyakan. Yang keempat, al-jam'u bainal maslahati istimalul hayai wa adamu tafriti fi ma'rifatil hukmi. Yang keempat adalah menggabungkan antara kemaslahatan menggunakan rasa malu tersebut dan tidak membeda-bedakan dalam masalah penetapan hukum. Jadi hukumnya ingin tahu Sayyidina Ali tentang hukum orang yang mati, itu hanya hadas saja, tidak wajib adus, berbeda dengan air mani. Air mani tidak membatalkan wudhu, tetapi mewajibkan mandi besar. Nah, kalau mandi dan wadi itu adalah membatalkan wudhu, tidak mewajibkan mandi besar. Letak perbedaannya di antara mani, wadi, dan mandi. Yang keenam, isbatun najasatil madi wa wujubu ghusli zakari minhu. Yang keenam, menetapkan najisnya madi tersebut dan wajibnya mencuci dakar dari madi tersebut. Jadi mohon maaf apabila kaum laki-laki karena menahan hawa nafsu sehingga keluar cairan putih, tidak keruh, bening, putih bening, kemudian karena lama menahan syahwat keluar, kemudian mengenai celana dalam, maka ingat itu air madi hukumnya najis. Jadi ketika Anda mau melaksanakan sholat, Anda harus membuka, mengganti. Setelah itu mencuci dulu apa kemaluannya dari air madi tersebut, karena itu najis dan dihukumi hadas kecil, bukan hadas besar. Kamata dulu lahu riwayat, seperti menuduhkan terhadap hadis tersebut, salah keterangan tersebut, salah satu riwayat tawaddo wa agsil dakaroka. Kata Rasul, wuduklah kamu dan cucilah kemaluanmu. Maksudnya apakah kemaluannya nanti setelah wudu? Bukan begitu, walaupun kata redaksi di sini tawaddo wa agsil dakaroka. Kalau menurut Imam Syafi'i hadis ini diartikan secara dohir hadis, maka akan salah. Maka akan batal wudu dulu, setelah wudu baru mencuci kemaluan. Kemungkinan dipegang kemaluannya, tetapi maksudnya cuci dulu kemaluannya. Kemudian setelah dicuci kemaluannya baru melaksanakan wudu. Ataupun boleh kalau memang tidak dipegang, misalnya disiram langsung dari atas, tapi yakin bahwa karena ada sedikit lengket dari air mani tersebut, maka kemungkinan harus menggunakan tangan, mau pakai lap misalnya kalau karena takut batal wudunya. Tetapi seyogyanya lebih baik cuci dulu dakarnya, kemaluannya, setelah itu melaksanakan wudu. Jadi bagi Anda yang menahan hawa nafsu, keinginan, hasrat, birahi karena tidak kuat lama-kelamaan keluar air madi, Anda tidak perlu melaksanakan mandi besar. Itu hanya membatalkan wudu. Sebelum Anda melaksanakan wudu, cuci dulu dakar Anda, kemaluan Anda, karena itu dianggap najis. Apabila mengenai pakaian, ganti dulu pakaiannya sebelum Anda melaksanakan sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.